Selamat malam semuanya. Selamat Sebelum malam. kita mulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman semua dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Shalom semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dengan tema Jesus be the center of my life yang akan dilayani oleh Kak Olive. Sebelumnya saya akan membacakan dulu peraturan dalam ibadah ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Yang ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan kembali mikrofon sesuai permintaan. Yang keempat, jika ibadah telah selesai, teman-teman diharapkan tetap di dalam room untuk berfoto bersama. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 12, nomor 1, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Doa pembuka. Ya teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru, di pekan yang baru ini. Tuhan boleh kumpulkan kami, setiap anak-anak Tuhan, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, meski kami berpisah jarak Tuhan, tapi pada malam hari ini kami mau bersatu hati dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna melalui virtual, melalui Zoom meeting ini. Tuhan berkati kami, hati kami Tuhan yang ingin rindu bersekutu, beribadah bersama. Tuhan Yesus juga mau berkati koneksi setiap apapun yang kami pakai untuk beribadah, baik handphone maupun laptop kami, koneksi yang baik supaya kami juga boleh beribadah dengan baik pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini boleh terjadi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 12, bait 2, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pelayanan firman oleh Kak Olive. Ya, terima kasih Tania. Teman-teman semua boleh dibuka dulu Alkitabnya. Wah, sudah ramai sekali ya. Malam ini sudah ada 32 partisipan, termasuk Kak Olive. Boleh dibuka dulu Alkitabnya. Coba diangkat, Kak Olive mau lihat. Coba diangkat yang udah buka.
Wah. Ayo. Ya, dibuka semua Alkitabnya dari kitab Ibrani. Dari surat Ibrani ya. Ibrani pasal 1. Nanti kita akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Udah semua terbuka Alkitabnya? Ibrani 1 ayat 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau sudah terbuka semua Alkitabnya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami hadir ke hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, sudah sedia untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Tuhan mau diamkan setiap suara dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh betul-betul fokus mendengarkan apa maksud Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami dengar pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah terbuka semua kitabnya? Udah ya? Oke. Boleh minta kesediaannya Kolif di sini melihat Jevano, Pascal, dan Selena ada dalam satu video. Boleh saling bergantian membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mikrofonnya jangan lupa dibuka. Satu lagi bareng-bareng boleh, kan satu video tuh. Kenapa mikrofonnya rusak? Halo? Oke, Angie boleh minta tolong, Angie? Iya, Kak, bisa. Oke. Angie barengan sama Kolif ganti-gantian ya, ayat 1 sampai 4 ya. Iya, Kak. Oke, Kolif, Angie. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Baik, demikian pembacaan Alkitab kita. Ya, teman-teman, terima kasih Angie. Teman-teman, malam ini kita akan kembali berdiskusi seperti minggu lalu. Cuman Kak Olive mau ngasih pengantar aja, teman-teman. Boleh Kak Dona, boleh tolong di-share slide-nya. Nah, oke. Ya. Hati-hati, jangan sampai tercoret. Oke. Boleh di next aja. Itu tema kita ya, teman-teman. Jesus be the center of my life. Boleh next, Kak? Iya.
Oke, teman-teman, siapa penulis surat Ibrani? Ya, kalau kita baca kitab-kitab sebelumnya gitu ya, biasanya surat Paulus atau surat siapa gitu kepada jemaat di mana gitu. Tapi beda dengan Ibrani ini ya. Di sini tidak ada surat siapa kepadanya tahu ya. Satu-satunya petunjuk yaitu bahwa surat ini ditujukan untuk orang Ibrani atau orang Yahudi atau juga orang Israel. Nah, teman-teman di ayat 1 dan 2 dalam pembacaan kita ini gitu kan, penulis ini mau baik penulis maupun alamat surat ini sepertinya adalah orang Ibrani karena ada kata-kata nenek moyang kita. Nah, dengan gamblangnya begitu penulis menjelaskan bahwa Yesus adalah cara Allah pada masa itu dan juga sekarang bicara kepada umatnya. Seperti Allah pada zaman dahulu bicara melalui perantaraan para nabi, bedanya Yesus adalah anak Allah ya. Tadi dibaca di ayat yang kedua begitu, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian next boleh screen-nya Kak. Nah, di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ini, penulis Ibrani ini mau mengenalkan Kristus sebagai cahaya kemuliaan. Ini merupakan gambar maupun wujud Allah. Firman-Nya atau perkataan Yesus ini penuh kuasa. Yesus yang menyucikan dosa, lalu duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, kedudukan Yesus ini dijelaskan penulis Ibrani sebagai yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Nah, itu yang sudah kita baca tadi di ayat yang keempat ya. Sama seperti nama yang dikarenakan padanya jauh lebih indah daripada malaikat. Nah, teman-teman boleh next lagi, Kak. Oke. Turun lagi sedikit. Ya, lalu pesan apa yang mau disampaikan, ya kan? Tadi, ketika kita tahu nih ya, posisi Allah tadi yang di akhir, di tempat yang paling tinggi, posisi Yesus di tempat yang paling tinggi itu, kita juga mau memposisikan Yesus sebagai pusat, ya, pusat dalam kehidupan kita. Ya, itu tadi kenapa temanya Jesus be the center of my life. Lalu what next? Apa yang harus dilakukan? Secara nyata kita sebagai gambaran Allah, gambaran Yesus. Nah, teman-teman, Olive malam ini mau kita sama-sama berdiskusi melalui beberapa studi kasus, ya. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Setiap kelompok ini studi kasusnya berbeda-beda. Oke? Nah, boleh di next dulu, Kak. Studi kasus yang pertama, teman-teman ini boleh kalau yang pakai handphone, boleh di screenshot, kalau yang pakai laptop, boleh difoto laptopnya. Ya. Oke. Lanjut ya, studi kasus kedua. Yang pakai laptop boleh difoto, yang pakai handphone bisa di screenshot. Studi kasus yang kedua. Oke. Sudah. Studi kasus yang ketiga. Oke, dan studi kasus yang terakhir, studi kasus keempat. Oke. Baik,
Berarti semua sudah megang studi kasusnya ya. Nanti yang akan masuk ke dalam kelompok 1 berarti akan menjawab atau memberikan pendapat. Jadi ini pertanyaannya hanya satu, bagaimana pendapat teman-teman? Ya, yang masuk ke dalam kelompok 1 akan berdiskusi studi kasus yang 1, begitu selanjutnya kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3, dan kelompok 4 studi kasus 4. Oke, boleh minta tolong Kak Daniel bikin breakout room untuk 4 kelompok, Kak. Adik-adik studi kasusnya juga ada di grup WhatsApp ya. Bisa dilihat nanti. Sudah di-share. Bentar ya, Kak, saya lagi buat dulu. Terima kasih Kak Ivan. Maka sama-sama Kak Olive. Oke, Kak, udah, Kak. Oke. Iya. Diklik join-nya. Ya, buat teman-teman boleh diklik Waktunya join. berapa lama, Kak Waktunya Daniel? 10 menit ya. 10 menit, oke. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok. Kembali lagi. Loh, kok Jevano nggak balik ke tempat pasca lagi? Nggak usah, Kak. Di sini aja. Oh, nggak usah. Oh iya, siap. biar kelihatan banyakan di screen-nya kan. Pada kayak Kak Olive sama Kak Noah juga sebelah kan itu duduknya. Angie sama Kak Denny sebelahan kan duduknya. Atas rumah. Oh, atas rumah. Masih adakah yang belum balik? Kayaknya harusnya sih udah balik, tapi di sini bentar. Angie nggak sama-sama saya loh. Oh gitu. Angie ada di mana, Angie? Lagi ada di pondok. Oh, di Bekasi. Pondok. Bapaknya ditinggalin sendirian, coba pulang dari gereja nggak ada orang. Bapak pernah nginep di pondok. Bapaknya jomblo, Kak. Iya, jomblo. Wah, kalau giliran ngecengin orang seneng deh, KJJ deh. Langsung bersuara, diskusi diem. Kalau ngecengin orang cepet. Ada, Kak. Ada. Tunggu. Sudah gabung semua nih? Udah semua belum ya? Kak Oci ada nggak hilang lagi? Udah. Oh, ada. Kalau Sudah boleh Kak Oci. Siapa dulu ya mau? Kelompok 1, boleh. Silakan. Ya, Jevano silakan. Ya. Studi kasusnya. Studi kasus yang nomor 1 ya? Ya. Studi kasusnya ada anak yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Nah, ini Kak Dona sharing tuh. Nih, saya bacain ulang ya, Kak. Ya. Nih, studi kasus 1. Ada seorang anak yang selalu merasa sendiri. Setiap ada masalah, dia seperti tidak merasakan pertolongan Tuhan. Hingga akhirnya ia merasa Tuhan begitu jauh dari hidupnya. Jadi, kalau menurut saya nggak setuju nih sama yang studi kasus yang ini. Karena Tuhan itu selalu berusaha mendekati kita, cuman kita yang menjauh. Gitu. Tanda-tanda kita menjauh dari Tuhan tuh kayak kita berasa bebas kalau kita tuh nggak punya dosa. Jadi apa aja kita lakuin, melupakan dosa gitu intinya lah. Jadi kita mikirnya kayak Tuhan menjauh, kayak nggak ada Tuhan ini, udahlah lakuin aja. Padahal mah kita yang menjauh. Tuhan selalu berusaha mendekati kita, gitu Kak. Udah itu dong. Oke. Ya, jadi Kak dari kelompok 1 gitu kan hasil diskusinya itu nggak sepakat gitu ya. Kalau Tuhan tuh berasa jauh gitu. Tuhan itu dekat, kitanya yang menjauh ya. Tanda-tandanya salah satunya kita jauh dari Tuhan, itu berasa bebas, berasa nggak dosa, berasa nggak ngelakuin dosa. Gitu ya.
Oke, next dulu ke studi kasus yang ketiga, boleh? Halo, studi kasus ketiga, siapa yang mau jadi juru bicara kelompoknya? Saya, Kak. Ya, boleh. Silakan. Untuk studi kasus 3 itu masalahnya adalah banyak anak jalan yang terlihat hidup bebas. Contohnya anak punk. Mereka terlihat bebas dengan gaya tatoan, rambut dicat sesuai keinginan. Bebas main dan bergaul kapanpun tanpa takut ditegur orang tua atau guru. Menurut kelompok kami, mereka itu seperti tidak mengenal Tuhan. Mereka itu kurang pengenalan akan Tuhan karena mereka mungkin sering menghadapi masalah yang mereka rasa mereka tidak dibantu oleh Tuhan. Jadi mereka merasa kayak Tuhan itu tidak menolong mereka. Jadi mereka menjadi ingin menjauh dari Tuhan dan akhirnya hidup bergaul bebas gitu, Kak. Jadi mereka jadi seperti anak pang gitu yang hidup di pinggir jalan dan mereka merasa bebas karena tidak ada seperti harus melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Jadi mereka juga tidak takut untuk ditegur oleh orang tua atau guru ataupun sesama. Jadi mereka merasa tanpa Tuhan mereka bisa bebas. Oke, udah Cian? Sudah, Alif belum di-unmute, Kak. Oh iya. Oh, jadi kelompok 3 itu karena mereka kurang kenal sama Tuhan. Jadi mereka berlaku bebas. Seperti itu ya, Cian ya? Iya, Kak. Oke, tapi dibahas juga kah di kelompok 3? Apakah pernah merasa kayaknya enak nih jadi anak pang gitu? Kan hidupnya bebas-bebas aja, nggak ada yang nanya, udah jam berapa nih pulang gitu. Kan nggak ada yang nanya gitu. Tadi dibahas nggak di kelompoknya? Iya, Kak, tapi rata-rata jawabnya sih enggak. Enggak ya, nggak setuju ya. Ya, Nggak Kak. setuju dengan kehidupan bebas yang diperlihatkan mungkin sama anak-anak pang ini. Ini contoh ya, anak pang ini hanya contoh ya teman-teman ya. Oke, next dulu boleh kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Saya, Kak. Ya. Silakan. Di studi kasus 2 ini kita jawabnya tidak setuju. Karena seharusnya itu kita seharusnya kita dekat sama Tuhan, menjalin hubungan yang dekat sama Tuhan, hubungan kita baik sama Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan juga kan semua berhubungan sama Tuhan. Jadi seharusnya itu kita mengucap syukur, menjalin hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan buat apa juga takut sama Tuhan, yang adanya kita seharusnya taat dan baik sama Tuhan. Itu aja, Kak. Alif, maaf, belum di-unmute. Unmute dulu, Kak. Iya. Oke, jadi dari kelompok 2 tadi jawabannya nggak setuju. Artinya justru kita yang harus berhubungan dekat sama Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi nggak setuju ya kalau ternyata jauh dari Tuhan tuh lebih enak, lebih bebas. Kalau ngelakuin dosa jadi nggak ngerasa bersalah tuh enggak ya buat kelompok 2 ya. Oke, next kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mau ngomong? Saya, Kak. Boleh, silakan. Kalau dari kelompok aku,
itu nggak setuju ya, soalnya di antara adik kakak seharusnya ada kerjasama dan seharusnya kita saling mengerti. Soalnya kalau kakak mandi kita lagi sedang main game dan aku juga misalnya lagi sedang main game, kita harusnya saling mengerti, saling membantu dan saling membantu kerjaan masing-masing. Dan kalau kita jadi kakak itu harus mencontohkan kepada adiknya. Dan itu juga bisa menjadi bekal untuk di masa depan. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga, kita harus tahu cara menyapu, membersihkan baju, dan itu sangat penting. Udah, Kak. Di unmute Kak Olive. Ya. Olive boleh Kak Olive. Ya. Jadi tadi kelompok 4 gitu ya. Nih, Kak Olive-nya lupa terus nih nggak unmute ya. Oke. Kelompok 4 jadi tadi bahasnya Lois gitu ya. Lois yang bantu ngomong gitu. Nggak sepakat juga kalau kita mungkin bisa saling membantu, adik kakak bisa saling mengingatkan gitu ya. Terus juga ketika kita mau mengerjakan pekerjaan rumah gitu, itu bisa menjadi bekal kita untuk masa depan kita jadi orang yang lebih bertanggung jawab seperti itu ya. Nah teman-teman itu tadi ya, Kak Dona boleh dibantu lagi share screen yang mulai dari studi kasus 1. Ya, tadi teman-teman ya, itu tadi udah ada 4 studi kasus yang teman-teman sudah diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Tadi kalau studi kasus yang 1 gitu ada studi kasusnya tentang seorang anak yang selalu merasa sendiri, ya kan, tidak merasakan pertolongan Tuhan hingga akhirnya dia merasa Tuhan begitu jauh. Jawaban kelompok 1 nggak setuju gitu kan. Nggak setuju. Tanda-tanda kita jauh dari Tuhan itu tadi dibilangnya berasa bebas dari dosa gitu kan, berasa nggak berasa kalau ngelakuin dosa gitu. Nah teman-teman benar sekali ya teman-teman, Tuhan yang tadi kita bicarakan di awal jadi center, Jesus be the center of my life, itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang nggak bisa kita ajak komunikasi, enggak. Tapi Tuhan yang kita kenal ini, Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang begitu dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Tuhan atau Allah yang bukan pribadi yang jauh, tapi dia hadir dalam setiap kesempatan dengan berbagai cara, ya. Bisa dari nasihat orang tua, dia hadir juga bisa dari kalimat-kalimat penguatan dari teman-teman kita ketika kita ada masalah, ya. Dengan cara-cara itu Allah hadir dalam hidup kita. Ya, nah tadi kelompok 1 juga sempat membahas begitu, kadang kitanya yang menjauh sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan itu. Oke, lanjut ke kelompok 2 tadi studi kasusnya itu tentang ada seorang anak yang justru ini ngerasa lebih ketika nggak berhubungan sama Tuhan, dia ngerasa lebih bebas, lebih jadi dirinya sendiri, lebih nggak ditakutin rasa bersalah kalau ngelakuin kesalahan. Ya, jauh lebih damai. Wah, ini perlu dipertanyakan damai yang seperti apa nih teman-teman. Ya, tadi kelompok 2 sudah membahasnya seperti itu. Kelompok 2 bilangnya nggak setuju. Artinya kita sebenarnya yang harus bergaul sama Tuhan. Benar banget teman-teman. Ya, kalau sampai kita merasa jauh lebih damai ketika kita jauh dari Tuhan, ya, berarti ada yang salah nih. Jangan-jangan ada yang salah sama kita. Ya, jangan-jangan damai yang kita sebut damai itu bukan damai, tapi perasaan yang nggak mau disalahin mungkin. Ya. Terus lanjut ke studi kasus yang ketiga. Mana tadi?
Banyak anak jalan yang terlihat hidup bebas, contoh anak pang. Mereka terlihat bebas dengan gaya tatoan, rambut dicat, sesuai keinginan, belum lagi tindik kiri kanan, gitu ya. Bebas main, bergaul kapanpun tanpa rasa takut ditegur orang tua ataupun guru. Ya, tadi kelompok 3 jelas menolak gitu. Enggak, itu mereka kayak gitu karena kurang kenal aja, Kak, sama Tuhan. Jadi mereka bisa berlaku bebas. Teman-teman, di sini teman-teman juga sudah mulai berpikir jauh lagi ke depan, teman-teman. Mungkin kebebasan yang terlihat gitu ya, kadang-kadang kita suka ngeliat enak ya, mereka kayaknya bebas banget, nggak ada masalah. Wah, jangan salah teman-teman gitu ya. Ini baru satu contoh anak pang ini baru satu contoh ya. Kita nggak tahu ada di belakang mereka ada stigma jelek mungkin dari masyarakat karena badan yang penuh dengan tatoan atau tindik kanan kiri, atau ketika ngelihat anak pang kita malah takut. Nah, stigma-stigma negatif itu yang terkadang nempel sama mereka. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu, tapi terlihatnya seperti itu karena ya itu tadi gaya hidup mereka yang begitu bebas. Nah, itu bebas yang pada akhirnya malah menjerumuskan. Ya, belum lagi yang terlibat pertengkaran, tawuran, berantem dan segala macam ya. Stigma-stigma seperti itu yang kalau dari masa muda aja kita sudah menempel stigma seperti itu, besar nanti kita mau jadi seperti apa? Ya. Bagus sekali kelompok 3 sudah menjawab dan membahasnya. Lanjut ke studi kasus keempat. Ada seorang anak yang ngeluh banyak dapat tugas di rumah, suruh jaga rumah, bersih-bersih rumah, padahal ada kakak ataupun adik gitu ya, yang dilihatnya nggak diminta ngelakuin tugas yang sama di rumah. Apalagi kalau lupa ngerjain tugas, itu bisa aja dimarah-marahin sama orang tua. Kelompok 4 itu tadi menjawabnya, poin yang bagus itu adalah, ini bisa juga jadi bekal di masa depan. Nah, teman-teman, ketika kita ditugaskan sebuah tugas di rumah, entah itu bantu mama nyuci piring, bantu papa beresin bersih-bersih rumah gitu. Itu adalah cara orang tua kita untuk mendidik kita, dan kita bisa menjadi andalan gitu. Oh, berarti kita bisa jadi anak yang diandalkan. Kalau kita yang dikasih tugas itu, berarti kita dinilai mampu untuk menyelesaikan tugas itu. Dan kalau tugas itu nggak selesai, artinya akan ada mungkin masalah lain, ya. Mungkin kalau rumah nggak rapih, papa mama pulang kerja udah capek gitu kan. Jadi bawaannya ngomel-ngomel. Nah, kalau kita sedari dini ini kita udah mau gitu ya, mau bantu orang tua bersihin rumah, atau minimal merapihkan kamar kita sendiri ya, merapihkan tempat tidur, tempat kita belajar, tempat kita beraktivitas di dalam kamar ya, teman-teman, itu bisa menjadi bekal di masa depan, supaya kita bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Nah, itu tadi teman-teman, what next yang Kak Olive bilang di awal tadi. Ya, dari diskusi semua studi kasus tadi, teman-teman sudah membahasnya bersama-sama bagaimana kita mau menjadikan Tuhan itu pusat dari kehidupan kita, ya. Jadi Jesus be the center of my life itu tidak hanya menjadi sebuah kata-kata, tapi bisa kita hidupi dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap keseharian kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita mau aminkan firman Tuhan. Kita mau meresponnya.
Kak Dona boleh dibantu share screen untuk nyanyian responnya. Ya, silakan Tania. Untuk respon firman-Nya, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami, PLK Teruna, sedang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sudah membaca dan mendengar isi dari berita firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan kiranya mau bantu kami melakukan firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau bantu kami supaya kami tetap dan lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Kami juga melakukan perintah-perintah-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan PT ya Tuhan. Tuhan kiranya mau berkati setiap kakak layan yang melayani-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya mau berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, juga di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kiranya mau berkati mereka dalam setiap pergumulan dan segala aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini karena sakit atau terkendala sinyal. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan teman-teman kami yang sakit, agar minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan mau memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keselamatan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bawa dalam doa kami bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dialami bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan mau pulihkan keadaan bangsa kami, sehingga tidak ada lagi virus corona dan kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati para pemerintah, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, setiap para menteri, setiap para pejabat pemerintah, dari yang di kota bahkan di daerah, kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik,
dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mau menolong kami, Tuhan mau pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami dalam keadaan yang baik kembali. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Bapak, dimanapun gerejamu berada, Tuhan memberkati, terkhusus untuk gereja kami, GPIB Pancaran Kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan selama pandemi ini secara virtual, biarlah kami boleh terus mendukung apa yang dilakukan oleh gereja kami dalam pelayanan mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, kami bersyukur untuk GPIB Pancaran Kasih yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami mau bawa semuanya itu selalu dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan. Nyanyian dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 2, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Doa persembahan. Ya, semoga kalian dan teman-teman mari kita bersatu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah boleh melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Kiranya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi sumber berkat dan kegunaan bagi gereja di semua gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Ya, Tuhan berkatilah Tuhan untuk orang-orang yang sudah memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas ya Tuhan, tanpa ada rasa terpaksa atau tidak mau atau apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta Taruna. Ya,
Teman-teman, selamat malam. Shalom. Shalom. Shalom, Ya, Olive. Selamat malam. Shalom. kita sudah bisa ibadah. Mohon maaf ini agak terlewat waktunya ya, karena tadi kalau pas Kak Olive lihat gitu, kita mulainya juga sekitar 17.26 tadi kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa, minggu depan evaluasi, berarti kita bisa joinnya sebelum jam 19, sehingga pas pukul 19 kita sudah bisa langsung memulai ibadahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ibadahnya untuk minggu depan kita masih virtual via Zoom meeting gitu ya. Nanti untuk link ID meeting dan juga passwordnya itu bisa langsung dicek di grup PT Pancaran Kasih ya, atau juga di media sosial Teruna. Teruna punya media sosial loh, ada Instagram. Di Instagramnya apa Kak Dona? Instagramnya pt.pankas. Oke, pt.pankas. Di-follow ya kan, supaya teman-teman bisa update untuk kegiatan maupun ibadah untuk saat ini, karena kita masih di tengah pandemi. Seperti itu ya. Kita juga bisa dapat info dari media sosial, salah satunya Instagram Teruna itu. Ada Facebooknya juga ya Kak Ivan ya, kalau nggak salah. Ada, betul. Iya, Facebooknya apa Kak Ivan? Facebooknya PT Pancaran Kasih. Oke, Facebooknya PT Pancaran Kasih. Bisa di-follow Facebook dan Instagramnya buat teman-teman update seputar ibadah Minggu Persekutuan Teruna yang tetap kita bikin secara virtual selama masa pandemi ini. Buat teman-teman yang udah ikutan, terus masih ada temannya yang belum ikutan, mungkin bisa diajakin nih, minggu depan yuk ikut, nanti linknya di-share deh gitu. Atau kalau temannya belum join ke grup WhatsApp PT Pancaran Kasih, bisa diinfokan ke Kak Olive, ataupun Kak Ivan, Kak Dona, Kak Oci, Kak Denny, Kak JJ, Kak Arta, ya. Boleh dihubungi kakak-kakaknya siapapun yang teman-teman kenal, untuk Kak, aku boleh dong join ke grup WhatsApp, gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin masih membutuhkan nilai dari gereja, boleh juga menghubungi kakak-kakak layan untuk mendapatkan nilai agamanya ya, karena udah mau masa rapotan mid semester ya, kalau nggak salah ya. Demikian sih untuk Warta Teruna minggu ini. Kak Oci, ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup Kak Olive, itu aja. Tapi untuk nilai mungkin sudah berjalan karena kita sudah banyak yang selesai ya Kak Olive ya. Oke, berarti nilai udah nggak bisa request lagi ya Kak ya? Bisa, mungkin ada beberapa, mungkin nanti bisa minta tolong teman-teman kalau ada kakak-kakaknya yang baru masuk di katekesasi. Mungkin itu kan sekarang juga masih membutuhkan nilai, boleh diinfokan juga bagi kakak-kakak pelayan yang mungkin ada teman-teman yang baru masuk di katekesasi yang masih butuh nilai, boleh hubungin kakak-kakak PT yang ada. Itu aja Kak Olive. Oke, terima kasih Koci. Kita lanjutkan dulu ibadah kita. Silakan Tania. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 252, Berpeganglah pada janji Tuhanku. Sepanjang masa ia beserta, angkatlah pujian puji namanya, berpegang pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan percaya pada janji Tuhan
Nah, teman-teman, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, kembali dalam aktivitas keseharian kita dengan tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan pusat ataupun center dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Sudah selesai, kita nyanyikan Mars Teruna.